Oke, welcome back teman-teman di sharing session Kampus Expo Fornas Malang tahun 2022 di episode ke-7. Tentunya bareng aku Dianova Lestari, dan kali ini aku pastinya nggak sendiri, aku bareng sama Kak Khalid Ubaidillah atau biasanya lebih akrab disapa Gus Koko. Bener Kak? Enggak. Oke, jadi Gus Koko ini udah nggak bisa diraguin lagi ya teman-teman, karena udah banyak banget pengalamannya. Mulai dari pernah jadi sekretaris umum di Fornas Malang ya Kak ya. Iya. Terus juga pernah jadi ketua BEM Fakultas di UIN Sunan Kalijogo. Bener Kak? Atau aku ada salah nih Kak? Kayaknya ada kesalahan itu. Di mana Kak? Di mana kesalahan? Coba tolong diperbaiki Kak, sambil sedikit diceritain dong Kak pengalamannya jadi organisasi-organisasi gitu Kak. Organisasi ya. Sepertinya kalau organisasi saya mengenalnya di bangku perkuliahan ya, Pak. Baru mengenal bagaimana sih organisasi itu. Semenjak saya di sekolah dasar atau sekolah menengah, bahkan di SMA saya belum pernah mengenal dunia organisasi seperti apa. Seperti itu. Baru dimasuk ke perguruan tinggi baru saya masuk belajar organisasi itu seperti apa itu. Oke, berarti pertama kali berorganisasi itu belajar dari dunia perkuliahan ya Kak? Iya. Oke, biasanya nih Kak, orang-orang organisasi itu lekat banget sama kata harus bisa berpikir kritis. Oh ya. Seharusnya sih bukan hanya orang organisatoris yang lekat dengan kata itu. Harusnya semua kalau kita berbicara di perguruan tinggi sendiri kan bahasanya mahasiswa itu adalah agent of change kan seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kata seperti itu bahasanya critical thinking ya tidak akan lepas dari mereka. Bagaimana pola pikir mereka kan seperti itu. Jadi bukan hanya organisatoris yang perlu critical thinking, itu bukan hanya organisatoris gitu. Berarti emang semua orang harus bisa berpikir kritis ya Kak. Betul. Oke, kalau misalnya nih Kak kita ngomongin berpikir kritis, tapi mungkin audiens kita banyak yang belum tahu nih Kak, berpikir kritis itu sebenarnya apa sih? Oh, iya. Biasanya kalau kita berbicara berpikir kritis itu kebanyakan orang yang berpikir kritis dikatakan orang yang suka mengeyel. Kalau sama buka bahasa Kamus KBBI seperti itu. Orang yang suka mengeyel, orang yang tidak suka percaya gitu. Tapi sedangkan kalau menurut sedikit pengetahuan saya, berpikir kritis itu adalah bagaimana kita berpikir yang logik, empiris, radik seperti itu. Kalau bagi saya itu sedikit pengetahuan di saya. Jadi tidak kebanyakan orang emang menganggap orang yang kritis itu adalah orang yang suka mengeyel, orang yang suka berdebat gitu. Itu seperti itu, Mbak. Bener, Kak. Tapi sebenarnya penting gak sih Kak kita bisa berpikir kritis itu? Kalau dikatakan penting atau tidak penting, kalau berbicara soal berpikir ya jelas penting, Pak. Perbedaan manusia dengan hewan itu kan kita antara berpikir dan enggak kan seperti itu. Iya benar Kak, benar. Kalau sama ngomong enggak penting ya udah enggak usah jadi manusia kan seperti itu, enggak usah jadi mahasiswa. Iya benar Kak. Kan gitu. Tapi nih Kak, biasanya nih ya, misal nih kita di dunia perkuliahan, terus kita nggak ikut organisasi, di dalam ruang kelas kita kan juga dituntut untuk berpikir kritis ya Kak. Iya. Nah tapi tuh kadang ada tuh teman-teman yang kayak, ih ambis lo suka nanya gitu-gitu. Nah menurut Kakak itu gimana? Nah itu tadi, kesalahan pertama yang biasanya dibawa semua orang itu kan, kalau orang yang bertanya atau mengeyel itu kan takut disalahkan, oh kamu kok suka mengeyel gitu. Padahal itu bagus. Kalau sampai baca beberapa dasar-dasar berpikir kritis, salah satunya adalah kita suka bertanya. Di mana dari pertanyaan itu kita mendapat informasi. Kalau bahasa ada pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan gitu. Iya benar Kak. Kok belum kenalan tadi ya? Siapa namanya ya? Sama saya. Aku Noval Kak, biasa dipanggil Noval. Iya. Kuliahnya di mana? Di Universitas Diponegoro. Oh, ya. Oke. Terus nih Kak, sebenarnya berpikir kritis itu punya manfaat nggak sih Kak? Soalnya biasanya orang kan kalau misalnya ngelakuin sesuatu pasti mempertimbangkan manfaat guys gitu Kak. Nah, ada nggak manfaat dari berpikir kritis? Dari pengalaman Kakak sendiri nih? Iya. Kan tadi sudah saya jelaskan bagaimana manusia itu dibedakan dengan hewan itu di ranah akal atau di ranah berpikir. Sedangkan hewan hanya punya naluri, manusia punya akal.
jelas bermanfaat sekali. Ya tadi kalau secara akademis kalau kita ngomong berpikir kritis kan pasti ada beberapa apa namanya metode-metodenya seperti itu. Ya tadi masalahnya kan sekarang kalau kita ngomongin kritis atau kritik itu notabene itu negatif. Karena orang yang biasanya berpikir kritis itu orangnya apa namanya jarang suka percaya. Dia pengen tahu lebih gitu loh. Makanya kamu endingnya nanti orang tersebut akan dikatakan ngeyel kamu. Lah, kalau udah dikatakan ngeyel otomatis dia akan mental dia akan kebanyakan akan down, nggak mau berpikir kritis lagi kan seperti itu problemnya biasanya seperti itu di semuanya kan gitu. Berarti dengan kata lain biasanya masyarakat itu punya stigma kalau orang-orang yang berpikir kritis tuh agak negatif gitu ya, Ya, Kak? benar. Okay. Bahkan kalau sampean mencari pengertian berpikir kritis di KBBI, mengarahnya ke arah sana gitu. Tidak ada positifnya gitu. Kamu coba nanti dicek lah. Saya kira sampean sudah baca juga kan bagaimana critical thinking seperti Berarti itu. lebih ke orang yang istilahnya nggak bisa diatur gitu ya, Kak? Ya, mindset masyarakat secara umum seperti itu. Gitu. Oke. Terus nih, Kak, biasanya berpikir kritis itu kan lekat sama self empowerment. Gimana cara kita memberdayakan diri, gimana caranya kita mengembangkan diri. Nah, ada nggak sih, Kak, hambatan-hambatan mungkin dari eksternal atau internal diri kita sendiri buat gimana caranya kita membangun critical thinking itu? Ya itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya mindset orang secara umum kalau kita berpikir kritis akan dituduh orang yang ngeyel gitu loh. Itu adalah salah satu problematika bahwasanya orang itu nggak mau berpikir kritis lagi gitu. Orang takut untuk mengkritis. Nah kadang kan juga kalau kita ngomongin kritis itu kan harus ada apa namanya solusinya. Kalau kita ngomongin problematikanya ada problem solvingnya seperti itu. Benar. Problemnya kalau ngomongin problem jelas di sana. Jadi mindset yang tertanam itu kalau kita berpikir kritis otomatis kamu ini kok orangnya ngeyel sekali gitu. Wah itu yang mungkin yang perlu teman-teman itu ya teman-teman pecahkan bersama bahwasanya bagaimana ya orang yang berpikir kritis tidak dianggap sebagai orang yang ngeyel. Orang yang suka berdebat itu seperti itu. Oke, berarti faktor eksternal termasuk dari pendapat-pendapat orang-orang di sekitar kita ya, Kak. Kalau misalnya faktor internal sendiri gimana, Kak? Ada nggak hambatan-hambatannya? Kalau secara apa namanya akademis kan kalau kita berpikir kritis itu kan harus ada beberapa metode yang perlu kita capai gitu. Seperti contoh kalau kita ngembangin berpikir kritis dialektis itu kan otomatis logik yang selalu ada kontradiksinya. Contoh gini, kalau pendapat A ini benar, otomatis akan ada pendapat B yang salah. Untuk menemukan pendapat C sebagai solusinya, itu kan kadang kita harus menggali lagi informasi untuk mendapat pengetahuan untuk mencari solusinya seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang solusi nih ya, Kak, ada nggak sih, Kak, tips-tips khusus nih biar teman-teman tuh bisa ngembangin critical thinking mereka gitu? Kalau berbicara tips, ini kan setiap orang, setiap person itu mempunyai perbedaan pengetahuan. Itu yang paling mendasar. Jadi kadang cara yang saya pakai belum tentu bisa dipakai sama orang lain. Kan seperti itu. Benar. Mungkin kalau secara umum biasanya itu kan ada beberapa metode untuk critical thinking sendiri. Bagaimana kalau menggunakan metode critical thinking kritisnya dialektis, ya itu tadi ada A masalah, B masalah, cari jalan keluarnya. Ada nanti kalau kita ngomongin problemnya itu sesuai dengan empiris, pengetahuan empiris, kan sesuai dengan kenyataan itu. Beda lagi kalau kita ngomongin rasionalis, gitu loh. Jadi bagaimana kalau kita ngomongin seperti apa solusinya ya tergantung orang tersebut menggunakan metode yang mana. Kalau bagi saya seperti itu gitu loh. Oke, bener-bener, Kak. Nih aku pernah dengar nih, Kak, kata orang tuh kalau pengen bisa berpikir kritis salah satunya tuh dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Nah itu menurut Kakak gimana tuh? Apakah hanya dengan buku atau emang kayak gimana gitu, Kak? Saya kira kalau orang cuma membaca buku dia bisa pintar. Tapi kalau kita ngomongin kritis itu biasanya orang tersebut juga peka dengan sosial. Jadi kalau
kalau cuma membaca buku saja bisa, membaca buku salah satu bentuk bisa mengasah critical thinking. Sepakat saya pribadi sepakat. Yes. Tapi kalau cuma membaca buku saja tidak dibarengi dengan kepekaan sosial, atau kalau di metode empiris kenyataan yang ada, ya belum tentu. Soalnya kalau buku itu tekstual gitu loh. Konteksnya kan beda. Apalagi nanti kalau kita menggunakan rasionalis, kan seperti itu Mbak. Jadi macam-macam Mbak, beda-beda tergantung bagaimana orang itu mempunyai pengetahuan di mana gitu. Oke, berarti bisa secara teoritis tapi juga harus praktik juga gitu ya, kayak nggak harus melulu tentang baca buku, tapi harus punya pengalaman-pengalaman yang terjun langsung. Ya, tekstual harus dikolaborasikan dengan kontekstual seperti apa. Soalnya biasanya tekstual kan teks kan mati. Seperti itu. Jadi harus dikolaborasikan dengan kontekstualnya seperti apa gitu. Oke. Terus nih Kak, menurut Kakak ya, gimana pendapat Kakak atau pandangan Kakak sama orang-orang yang mereka itu mungkin agak males buat ngembangin diri mereka, terutama di berpikir kritis. Kayak mereka, ya udahlah, apaan sih gitu. Buat berpikir kritis kayak nggak terlalu penting. Yang penting kita akademik bagus atau yang penting kita kreatif gitu. Saya kira berpikir kritis juga nanti berhubungan dengan di ranah akademik juga. Sebagai contoh, sampean kan Islam ya? Iya. Seperti contoh sejarah di saat ini ngomongin logis dan teologis ya. Contohnya di saat Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya kan, itu kritis sekali itu. Kalau kita membaca bukan hanya di ranah teologis ya. Kalau di ranah teologis kita akan meyakininya. Ya, kan benar. Seperti itu kan ada ranah apakah benar ya bintang, waktu Nabi Ibrahim melihat bintang, apakah benar ya ini Tuhan saya, kan seperti itu di Quran kan. Jadi kalau kita baca sejarahnya Nabi Ibrahim di saat mencari Tuhan, itu kan ada ranah kritis di sana, bertanya, logis. Kalau kita ngomongin teologis mungkin kita akan meyakininya saja, tapi bagi orang-orang yang kritis itu adalah sebuah bentuk, oh ternyata dari dulu Islam mengajarkan bahwanya kita harus berpikir kritis gitu loh. Contoh kayak waktu Nabi Ibrahim melihat matahari, apakah ini Tuhan saya? Itu menjelang sore itu keluar bulan, oh bukan ini ternyata. Nah, itu kalau di titik itu berarti ada proses di mana Nabi Ibrahim berpikir. Mungkin kalau di ranah teologis kita akan meyakini oh iya, tapi kalau kita berpikir oh iya ternyata Nabi Ibrahim kritis sekali gitu loh. Gitu Mbak. Ya sangat-sangat perlu gitu. Oke, Kak. Kan Kakak kan tadi sempat menyinggung kalau misalnya oh ternyata kita udah diajarin nih kalau misalnya berpikir kritis itu sebuah keharusan ya Kak ya. Nah, berbicara tentang keharusan, sebenarnya berpikir kritis itu lebih ke bakat atau gimana Kak? Bakat atau emang udah harus dilatih atau gimana? Kalau kita berpikir kritis secara metode itu jelas harus dilatih. Kan seperti itu. Tapi biasanya itu juga mempengaruhi ada bakat enggak orangnya. Gitu. Kadang kan orang itu kan kalau udah nyaman dengan dunianya pribadi, dia tidak akan pergi keluar dengan dunia yang lain, kan seperti itu. Kalau ditanya bakat atau perlu dilatih, ya ada bakat ya perlu dilatih. Kadang kan kita juga kehilangan bakat kita apa ya? Kan seperti itu. Iya, bakat kita apa ya? Ya perlu adanya pelatihan di sana gitu loh. Oke, biasanya tuh juga ini nggak sih Kak, harus dibiasain gitu ya Kak? Iya. Kalau istilah orang-orang zaman sekarang aktivis-aktivis tuh kalian harus dibiasakan untuk lebih bisa memberdayakan diri dan lain-lain. Terus nih Kak, aku mau nanya nih, biasanya berpikir kritis itu bisa diimplementasin di mana aja sih Kak? Dalam hal apa nih? Dalam implementasi di masyarakat atau di apa nih? Iya, di mana aja, misal di masyarakat atau pertama kan seperti ini bagi saya nih ya. Bagi saya sedikit pengetahuan saya terkait berpikir kritis itu kan implementasinya ke semua lini kalau bagi saya gitu loh. Baik secara diri pribadi atau ke skup kecil sedikit kan diri pribadi. Ke skup luar mungkin di masyarakat. Itu jelas bisa diimplementasikan seperti itu. Ya itu tadi problem pertamanya tadi ya. Saya jelaskan bahwa orang yang biasanya berpikir kritis itu dianggap orang yang suka mengeyel. Itu biasanya kalau udah dianggap kamu suka mengeyel, otomatis dia akan down gitu loh. Untuk berpikir kritis dia nggak mau. Cuek aja lah daripada aku dimarahin.
Mending Iya, aku mengamankan diri kan seperti itu. Enak aman daripada dimarahin orang seperti Iya, itu. biasanya banyak ya Kak orang kayak gitu nggak mau ngambil resiko gitu. Mungkin kalau sampai di main sama teman-teman terus sampai ada pertanyaan terus sampai tanya kan biasanya kamu tanya aja cerewet kan biasanya Nah, gitu iya ya. benar. Itu ya. Oke, terus nih Kak, berpikir kritis itu ada nggak sih Kak kayak soft skill lain yang bisa menunjang kita, atau berpikir kritis tuh harus dibarengi sama soft skill lain nggak kira-kira? Ya salah satu ya tadi membaca buku itu kan soft skill. Bagi saya membaca buku itu soft skill loh. Kenapa tuh Kak? Belum tentu orang suka membaca buku soalnya. Iya, Iya. bisa Kak, bisa. Yang kedua ya mengasah kepekaan terhadap empiris. Oh. Ya jelas dibarengi soft skill gitu loh. Ya tadi kan ya orang kan kadang kan kalau udah nyaman nggak mau keluar gitu loh dari kenyamanannya, daripada seperti tadi, apalagi masyarakat menganggap orang kritis itu orang yang suka mengejek, daripada dimarahin orang mending aku diem Iya, aja. bener-bener. Apaan aku ngurusin orang? Kan seperti itu. Bener-bener Kak. Terus nih Kak, kalau misalnya ngomongin tentang itu juga, aku punya temen nih Kak. Jadi kayak aku ngerasa dia ini orangnya kritis banget, tapi dia tuh kurang berani speak up. Jadi mungkin dia kurang public speaking atau emang dia takut gitu. Nah menurut Kakak kayak gitu gimana? Biasanya kalau kita seseorang itu kan biasanya satu dipengaruhi dirinya sendiri, bawaan. Nya kan pembawaan. Yang kedua nanti dipengaruhi lingkungan. Gitu loh. Oke. Untuk orang seperti itu kan biasanya nya dia sendiri kan pribadi yang biasanya bagaimana lingkungannya sekarang gitu loh. Apakah lingkungannya itu mendorong orang tersebut akan bisa public speaking yang baik? Biasanya seperti itu. Tarik aja orang tersebut ke contoh ke organisasi, ke Fornas Malah gitu kan. Iya. Di sini kan diajarkan, kalau di Fornas Malah kan diajarkan bagaimana kita berbicara di depan umum, public speaking gitu loh. Jadi tarik aja ke organisasi. Contoh ke Fornas Malah kan seperti iya, itu. Kak. Jadi kalau dibiarkan ya seperti itu terus. Bagi saya kan seperti itu. Iya bener Kak. Tapi nih Kak, biasanya kan tadi kan Kakak sempat nyinggung berpikir kritis bisa dikembangkan lewat organisasi dan lain-lain. Nah tapi Kak, biasanya nih ya seperti yang kita tahu juga, organisasi itu pasti ada yang namanya kayak proses seleksi, terus ada yang namanya wawancara. Nah di wawancara juga kita kayak dilatih buat berpikir kritis gitu. Nah ada juga orang yang ngewawancarain terus ngerasa kayak oh nih anak nggak kritis nih anak nggak punya soft skill itu, ya udah nggak usah diterima, kita cari orang-orang yang udah punya pemikiran kritis. Nah itu salah atau enggak? Kalau boleh saya tahu organisasi mana yang seperti itu ya? Kalau boleh saya tahu nih ya. Oke, Kok ada wawancara gitu kan? Apakah organisasi profit oriented? Biasanya Kalau boleh saya tahu kan? Biasanya lebih organisasi yang non profit sih Kak. Oh, gitu. Karena mereka emang pengen nyari Biasanya, orang-orang yang udah gitu. punya peluang gitu kan. Kalau saya kira sih kalau untuk proses itu kan proses pembelajaran ya. Jadi tidak bisa disalahkan kalau kita rekrutmen terus ternyata orang yang kita rekrut itu orang yang belum punya skill. Ya itu tugasnya organisasi. Bagaimana mengasah skillnya kan seperti itu. Oke. Nah, kalau sampai ngomong terus ada yang orang yang wawancara itu menyalahkan, oh, kamu kok seperti ini nggak layak masuk organisasi. Bagi saya itu salah. Gitu loh. Buat apa kamu buat organisasi kalau tidak mau merawat orang-orang seperti itu? Seharusnya ada organisasi itu untuk mengasah gitu loh. Untuk mengasah kalau ada orang yang kurang soft skill, diajarin soft skill. Kalau ada orang yang soft skillnya bagus, diajarkan ke yang lain. Itu bagi saya seperti itu. Jadi kalau salah bagi saya ini gitu Mbak. Oke, berarti emang seharusnya itu organisasi yang memberdayakan gitu ya Kak? Ya, jangan memanfaatkan ya. Diberdayakan. Aduh, jangan-jangan ini nanti ada banyak organisasi yang tersinggung Kak? Ya janganlah. Ini kan cuma kita kan sesuai dengan pengetahuan saya gitu loh. Kalau kita organisasi kan sebuah wadah gitu loh. Jadi kalau wadah tersebut hanya menseleksi orang-orang yang sudah mempunyai skill atau mempunyai dasar, terus buat apa gitu loh. Kan lucu bagi saya ini ya. Gitu loh. Kalau mereka tersinggung ya monggo saja. Ini kan bagi saya. Soalnya kan seharusnya kalau organisasi calon anggota ya, calon anggota masuk kan seharusnya
organisasi kan menampung mereka gitu loh untuk mengasah skill apa gitu loh, memberdayakannya bukan memanfaatkannya ya. Iya, bener, Kak. Memberdayakannya bukan memanfaatkannya gitu. Oke, terus nih Kak, selain organisasi, kira-kira ada wadah lain nggak Kak buat ngembangin skill critical thinking kita? Banyak sih Mbak, kalau kita ngomongin wadah organisasi kan wadah, ada nanti paguyuban, bedanya kan cuma di ranah struktural gitu loh. Dimanapun kalau kita ngomongin mengasah critical thinking ya dimanapun bisa, tergantung individunya mau atau tidak gitu loh, siapa atau tidak itu. Soalnya ya itu tadi problem pertamanya kan tadi, jadi orang yang kritik ya lu gitu. Kak, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir aku ya nih Kak. Oh iya. Nih menurut Kakak gimana nih sama orang-orang yang mereka itu udah ngerasa gitu kalau mereka itu punya pemikiran yang kritis, terus mereka kayak ngejudge orang lain, pemikiran lo dangkal banget nih, atau pemikiran lo toksik atau dan lain-lain gitu. Terus dia kayak seolah-olah nih pemikiran gue kritis banget nih. Menurut Kakak gimana? Berarti dia belum kritis itu. Bagi saya ini kan belum kritis dia. Kalau biasanya kalau ada orang sudah merasa, dia kan nggak mau belajar. Iya, kalau dia nggak mau belajar, pengetahuan dia akan di ranah sana saja. Ya, biasanya makanya kalau bagi saya mereka belum kritis kalau seperti itu. Soalnya skill kritis itu kan biasanya membaca, kalau kita ngomongin empiris historis, membaca empirisnya seperti apa, historisnya seperti apa. Bahkan empiris sendiri kan selalu berjalan, kontekstualnya kan selalu berjalan gitu loh. Kalau ada orang seperti itu, saya kira belum kritis, saya kira ini ya. Mungkin kalau apalagi merasa. Oh iya. Gitu loh, merasa gitu. Bisa seperti itu Mbak gitu. Oke, wah ternyata udah banyak banget ya Kak perbincangan kita hari ini. Gak kerasa nih. Mungkin sebelum mengakhiri obrolan kita, aku pengen Kakak ngasih wejangan dong, atau kayak tips atau saran atau kesan gitu ke teman-teman yang lagi nonton nih sharing session kali ini. Kalau saya ini kan, bagi saya, kalau saya sendiri kan, saya pribadi belum layak lah berbicara di ranah critical thinking ini gitu loh. Soalnya saya juga masih belajar di sini gitu loh. Kalau disuruh mencari dikasih waktu untuk membejang, apa yang dibejang ya? Mungkin selalu belajar, jangan merasa bahwasanya saya sudah bisa, gitu aja sih Mbak. Oke, cukup sikat tapi langsung kena ya Kak. Berjuang, jangan menjadi artis. Dalam artian belajar terus. Gitu. Oke, berarti belajar tapi nggak ingin untuk diakui, tapi emang bener-bener pengen mengembangkannya. Iya, belajar Kak. Gitu. Jangan, kita nggak perlu untuk pengakuan orang gitu loh. Meskipun zamannya seperti itu. Yang penting kita belajar dan belajar. Seperti itu sih Mbak. Oke, bener banget. Oke, makasih banyak ya Kak udah nyempetin waktunya. Ya, makasih. Oke, mungkin sekian sharing session kita episode ke-7 yang ternyata udah banyak banget nih, udah episode ke-7 kita sharing session. Mungkin sekian dari kami. Di sini aku Diana Valestari dan Kak Koko. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.